Pencopotan Brigjen Endar dan pelaporan pimpinan KPK Firly Bahuri dilaporkan atas dugaan pidana atas kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi membuat kisruh internal KPK saat ini belum berujung. Siapa yang bertanggung jawab akan hal ini? Apakah ini akan mengganggu kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi? Kita kupas bersama Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani dan mantan Ketua KPK periode 2011-2015, Abraham Samad. Selamat sore, Bapak-Bapak. Sore, Bung. Sore, Isan. Salam sehat, Bung Ray. Pak Samad. Kita ke Pak Samad dulu ya, Bang Ray. Pak Samad, Firly Bahuri, Ketua KPK didesak mundur oleh ex-pimpinan KPK. Dan laporan ke Polda Metro Jaya akan dilayangkan. Apa sudah? Pak Samad. Pak Abraham Samad? Oke, Halo. sepertinya komunikasi kita. Pak Samad, Anda bisa dengar suara saya? Halo. Halo? Ya, Mas Isan. Ya. Oke, setelah demo di gedung KPK mendesak Firly Bahuri mundur dan juga pemeriksaan Dewas dan juga polisi, apakah ini bisa menyelesaikan kisruh di KPK? Sebenarnya kenapa sampai terjadi lagi pelanggaran etik seperti sekarang ini yang dilakukan diduga kuat oleh Firly Bahuri dan yang lain-lain? Mungkin ini dikarenakan bahwa setiap pelanggaran etik yang dilakukan sebelum peristiwa ini, di masa lalu kan Firly Bahuri juga pernah melakukan pelanggaran etik, kemudian komisioner lain dan lain-lain sebagainya, itu tidak pernah diberikan sanksi yang maksimal, sanksi yang tegas oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu pelanggaran etik ini terus berulang-ulang karena tidak ada deterrent effect bagi komisioner KPK itu sendiri. Oleh karena itu yang jadi concern kita bahwa sekaranglah ini posisi Dewas menjadi sangat menentukan. Apakah Dewas masih bisa kita harapkan untuk bersikap objektif dan tegas di dalam memeriksa kasus pelanggaran etik yang diduga dilakukan Firly Bahuri kali ini. Karena lagi-lagi kalau saja nanti Dewasnya tidak memeriksa atau tidak menyidangkan kasus Firly Bahuri dengan benar, dengan adil, dan memberi sanksi yang tegas, maka jangan heran kalau setelah kasus ini akan terjadi lagi pelanggaran etik berikutnya. Karena tidak ada sanksi yang tegas. Dan itulah kenapa hari ini terjadi lagi pelanggaran etik yang dilakukan Firly Bahuri, karena yang kemarin-kemarin pelanggaran etik yang dilakukan Firly Bahuri dan komisioner lain itu tidak pernah mendapatkan sanksi yang tegas, ya, sehingga tidak ada efek jera bagi komisioner itu. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh Dewas sehingga Dewasnya tidak harus main-main menurut saya, ya, karena ini taruhan. Karena kalau ini tidak diselesaikan, saya katakan bahwa ini akan menghambat atau merusak pemberantasan korupsi ke depannya. Jadi jangan dilihat bahwa ini hanya sekedar pelanggaran etik biasa dan sekedar pelanggaran pidana biasa, tapi ada dampak, ada impact yang ditimbulkan. Dampaknya itu pemberantasan korupsi akan terganggu atau mengalami penurunan. Sejauh ini Anda memastikan ataupun menilai Firly Bahuri telah melanggar etik berat? Ya, seperti begitu yang kita laporkan kemarin ya ke Dewas. Ada beberapa poin tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, yang diduga dilakukan Firly Bahuri. Oleh karena itu kita ketemu langsung sama Ketua Dewasnya, Pak Tumpak. Tapi lagi-lagi dari diskusi itu yang saya tangkap ada keraguan-raguan dari Dewas itu sendiri mengenai kewenangan dia untuk memeriksa. Oleh karena itu menurut saya sebenarnya Dewas ini kalau punya keberanian yang cukup kuat tidak perlu ada keraguan-raguan sebenarnya. Cuman ya itu lagi, ini menjadi taruhan apakah Dewas yang ada sekarang ini benar-benar Dewas yang bisa kita harapkan atau sekedar Dewas yang menjadi pelengkap penderita aja. Oke, Pak Samad kita ke Bung Ray dulu. Bung Ray,
Kalau tadi kata Pak Abraham Samad, Dewas itu diragukan kekuatannya dalam menindak para pimpinan KPK yang diduga melanggar etik. Apakah pemerintah harus turun tangan dalam hal ini presiden mungkin? Ya tidak dong, jangan sampai juga presiden turun tangan ya menurut saya itu. Itu makin menguatkan apa yang selama ini kita takutkan bahwa revisi undang-undang KPK itu merupakan pintu masuk ya bagi eksekutif untuk masuk ke dalam kamar ya KPK gitu. Jadi betapapun keserunya seperti yang sekarang, kita harus hindari jangan sampai instrumen pemerintah ya masuk ke dalam tubuh KPK gitu. Sebab itu meskipun itulah yang ada memang di undang-undang KPK yang baru. Karena di undang-undang KPK yang baru itu ya melegitimasi ya masuknya pemerintah ke institusi KPK gitu. Itu yang kita tolak dari awal. Makanya ya kita jangan sampai mendorong ya presiden turun tangan mengambil alih kasus ini gitu. Meskipun sebetulnya juga saya agak bertanya-tanya, ini kan apakah sebetulnya kejadian demi kejadian yang terjadi di institusi KPK ini semata hanya bersumber dari Pak Firly saja gitu. Segitu kuatkah Pak Firly sampai menimbulkan langkah-langkah yang penuh dengan kontroversi di tengah masyarakat ya. Karena ini bukan kali pertama ya. Sebelumnya kan kita tahu proses TWK yang justru ya meminggirkan begitu banyak ya puluhan ya penyidik di KPK itu yang bagus-bagus gitu. Nah sekarang muncul lagi seperti sekarang gitu. Nah pertanyaannya apakah memang Pak Firly sendiri ini itu desain Pak Firly sendiri atau seperti apa? Apa tidak ada blok politik kuat sebetulnya yang di belakang Pak Firly yang menghendaki situasi yang seperti sekarang ini terjadi yang dengan sendirinya bukan sekedar berujung kepada meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap KPK dan memang itulah mungkin ya yang diharapkan oleh sebagian orang sehingga dengan begitu berujung kepada kesimpulan ya bubarkan saja KPK-nya gitu. Oke, kita ke Pak Abraham Samad. Pak Samad, kalau tadi kata Bung Rai, presiden jangan sampai turun tangan. Lalu apa yang harus dilakukan KPK untuk mengatasi krisis ini? Ya, saya sepakat sama Bung Rai bahwa tidak perlulah terlalu jauh presiden turun tangan di agenda-agenda penegakan hukum. Sebenarnya ini cukup sederhana, Bung Iksan ya. Kalau misalnya Dewasnya itu memeriksa ya pelanggaran kode etik yang dilakukan Firly dan yang lain-lain dengan tegas, transparan dan akuntabel, serta memenuhi syarat-syarat aturan-aturan yang ada dan memberi sanksi yang maksimal, ini tidak ada masalah sebenarnya, mudah sekali. Dan kemudian juga mungkin kalau ada pelanggaran pidananya, maka aparat penegak hukum juga harus menindaklanjuti. Sekarang yang jadi problem, karena Dewasnya tidak bekerja maksimal. Kan seperti tadi yang saya katakan, kenapa kasus pelanggaran etik di komisioner KPK ini berulang-ulang? Kan kemarin ada pelanggaran yang sudah dilakukan Firly berkaitan dengan pelanggaran etik menggunakan helikopter. Kemudian ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh komisioner Lili. Bahkan pelanggaran itu bukan sekedar pelanggaran etik yang dilakukan Lili, dia menerima gratifikasi loh, fasilitas ketika menonton MotoGP. Formula. Itu lihat saja sanksinya. Kan tiba-tiba tidak ada sanksi yang tegas, Lili diminta keluar saja, mengundurkan diri dan selesai, keluar dari KPK dan tidak ada masalah. Padahal di situ ada pelanggaran pidana. Karena lagi-lagi Dewas tidak memberikan sanksi atau hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang bersangkutan. Harusnya kan Dewas punya posisi apa yang diambil Dewas. Misalnya kalau pelanggaran etiknya berat, ya dia harus bisa misalnya memberhentikan dan lain sebagainya. Tapi itu tidak pernah diambil Dewas. Makanya pelanggaran etik di KPK berulang-ulang karena tidak ada sanksi yang membuat orang bisa jerah melakukan pelanggaran-pelanggaran etik. Lagi-lagi ini Bung. Ini Bung ya, sebetulnya sudah kita ingatkan dari awal ketika ide pembentukan Dewas ini dibuat di dalam revisi undang-undang KPK. Kita udah ingatkan, kita akan lihat nanti ke depan kita bilang, alih-alih Dewas itu akan menyelesaikan problem-problem pelanggaran etik di lingkaran KPK, yang ada itu justru mereka berpeluang melindunginya gitu. Dan itulah yang kita lihat sekarang ini memang.
Karena Ya, ini bukan khas di KPK ya menurut saya, di DPR, MKD-nya umumnya justru ya kalau terlalu bombastis baru mereka proses. Kalau nggak bombastis amat ya kecenderungannya adalah membiarkan atau bahkan melindungi pelaku. iya, Begitu-begitu di KPU dan seterusnya gitu. Jadi iya, institusi etik itu kalau dia sudah dibakukan, umumnya justru melindungi institusi itu. Jadi bukan justru membongkar etik yang diduga dilanggar oleh apa namanya itu orang-orang di institusi, tapi yang ada justru adalah defense ya, mempertahankan hak markah dan marwah ya, institusi itu jangan sampai orang lain melakukan katakanlah serangan terhadapnya. Dan itu yang kita alami di KPK sekarang. Ya, iya. Jadi bukan yang saya ingin membongkarnya, katakan tapi yang begini, terjadi adalah melindungi, ya, kesannya melindungi. ya, Apa jadi itu betul ya? betul itu Bung Rai. Jadi bahwa kehadiran Dewas ini kan menimbulkan problem tambahan menurut saya, karena seolah-olah menjustifikasi ya. Oleh Iya, karena itu, saya kita sudah sampai pada posisi kalau misalnya memang Dewas tidak mampu, kalau Dewas tidak mampu, mending secara gentleman menyatakan mengundurkan diri saja. Dan itu kita sudah sampaikan iya, iya. ke Pak Tumpak langsung waktu ketemu, kita minta Pak Tumpak, kalau Anda tidak mampu, Anda tidak berani, bukan tidak mampu loh. Saya lihat mereka mampu. Yang saya lihat Dewas itu sebenarnya mampu, tapi tidak berani. Kenapa Jadi tidak Dewas berani itu kira-kira loyo. Pak Samad? Ya. Kenapa apa Penakut. alasannya tidak berani? Dia loyo dan Itu penakut. penyakit orang berkuasa, Pak. Ah, itu yang saya nggak tahu. Menurut Ya, saya bisa jadi Pak penyakit Samad, orang itu penyakit berkuasa, orang berkuasa. Kalau ia takut berkuasa kehilangan dikasih jabatan. jabatan 5 tahun, Ya, jadi taringnya ya bisa hilang gitu. Nah itu yang kita ya lihat dari Dewas ini tokoh-tokoh itu. benar Mas Gitu. Rangkuti. Jadi Dewas ini kenapa dia takut? Dia takut kehilangan jabatan, dia takut Ya, kehilangan fasilitas. Ya, sehingga dia tidak berani melakukan Oke. sesuatu. Oleh karena itu, dia justru menimbulkan masalah baru sebenarnya. Kenapa jadi gaduh sekarang? Karena Dewas tidak pernah memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran etik di masa lalu. Sehingga pelanggaran etik ini terulang lagi. Kalau misalnya Dewasnya itu tegas, ya, melakukan Oke. sanksi terhadap pelanggar-pelanggar etik di KPK di masa lalu, maka ini tidak akan terjadi. Tapi kenapa ini terjadi? Karena Dewasnya tidak bekerja. Jadi betul yang Mas Rangkuti katakan, kenapa dia tidak berani? Karena itu tadi penyakit orang yang sedang berkuasa. Karena dia Baik, takut kehilangan baik. jabatan. Pak Samad, walaupun Dewas sebenarnya sudah tahu ada gejolak di internal KPK, bahkan sampai ada tersiar para pegawai KPK dari Kasatgas Penyelidikan ini menolak untuk ikut rapat dengan Firly Bahuri. Apakah ini sesuai dengan pengalaman Anda sebagai Ketua KPK 2011 sampai 2015, ini akan mengganggu kinerja KPK? Ya jelas akan mengganggu kalau sudah ada kejadian-kejadian seperti itu. Itu kan berarti bawahan sudah merasa ada sesuatu yang tidak seperti bagaimana mestinya lagi, sehingga mereka mulai melakukan pembangkangan. Dan ini berbahaya menurut saya ya. Oleh karena itu harusnya ini yang dilihat oleh Dewas, bahwa mereka tidak boleh lagi main-main dengan melihat kasus ini bahwa hanya sekedar pelanggaran etik biasa, tapi ada gejolak yang bisa berdampak, yaitu kinerja para penyidik itu menjadi tidak maksimal karena adanya penolakan-penolakan itu. Oleh karena itu menurut saya yang menjadi inti sebenarnya sekarang, Dewas mau tidak, bukan mau tidak ya, berani tidak dia memberikan sanksi ya kepada orang komisioner yang ada di KPK. Karena selama ini kita lihat, ini fakta bukan asumsi, bahwa selama ini Dewas tidak pernah memberikan sanksi yang maksimal. Dan itu fakta, sehingga kasus pelanggaran etik ini berulang-ulang terus karena tidak adanya keberanian dari Dewas mengambil satu keputusan. Oke, Pak Samad, kita Yang ke lebih parah Bang Ray dulu, Bang Ray. lagi, Bung Isan, ya, Ya. kali ini siap. Bung Ray, saat ini kan juga mempengaruhi kepercayaan selain juga kinerja Ya. KPK, tapi juga kepercayaan publik terhadap KPK. Bagaimana Ya. KPK ini untuk meraih lagi kepercayaan publik? Yang paling saya khawatirkan itu kalau kemudian KPK dijadikan alat politik, Bung. Tensinya
ya kalau kita lihat kasus-kasus terakhir ini, ya misalnya yang terjadi yang mengakibatkan kisruh antara Pak Endar dengan unsur pimpinan KPK, ya yang ini menyebut ada dugaan pemaksaan kasus tertentu untuk ditetapkan statusnya sebagai tindak pidana korupsi ataupun suap. Itu artinya kan mulai masuk nih unsur politik ke dalam pengambilan kebijakan di institusi KPK. Kalau udah masuk begini, Pak Rey? Bang Rey? Oke, sepertinya terputus komunikasi kita dengan Bung Rey Rangkuti. Tadi terakhir dia mengatakan jangan ada unsur politik di Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih Direktur Eksekutif Lingkar Madani Rey Rangkuti. Sebelumnya ada Ketua KPK tahun 2011 hingga 2015 Abraham Samad. Terima kasih Pak Samad sudah bergabung di Kompas Petang bersama kami.